Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam momen Paskah ini, renungan kita akan kita beri judul Pentingnya Kebangkitan Kristus. Untuk mendasari renungan kita buka Alkitab kita di dalam surat 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-13 sampai 19. Begini firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa pentingnya kebangkitan Kristus bagi iman kita? Mengapa Kristus harus bangkit dari kematiannya? Nah, jika kita melihat dari ayat yang kita baca ini, di situ dikatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita akan sia-sia. Kata sia-sia di sini terdapat dua kali, yaitu di dalam ayat 14 dan ayat ke-17. Jika di ayat 14, kata sia-sia dalam bahasa Yunaninya adalah kenos, yang dapat diartikan tidak berdampak. Dan dalam ayat 17, kata sia-sia menggunakan kata mataios, yang dapat diartikan kosong. Jadi, jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita adalah iman yang kosong, iman yang tidak berdampak buat kehidupan kita. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, dan kita masih menjadi manusia yang lama, manusia yang penuh dengan dosa. Dan dengan kebangkitan Kristus, maka kita memiliki iman yang teguh, iman yang penuh dengan pengharapan, memiliki iman yang dapat mengubah kehidupan kita, iman yang berdampak buat kehidupan kita. Yang kedua, jika Kristus tidak bangkit, maka kita masih menjadi manusia yang berdosa. Di dalam ayat 17 dikatakan, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, jika Kristus tidak bangkit, maka belum ada pengampunan yang kita terima. Kita masih menjadi manusia-manusia yang berdosa, dan kita akan binasa karena dosa-dosa kita belum diampuni. Maka dengan kebangkitan Kristus, kita dimenangkan dari dosa-dosa kita. Kita menerima pengampunan, dan kita menerima warisan, yaitu kerajaan surga. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat 19 dikatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Karena apa? Karena kita percaya atau kita mengimani terhadap sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak berdampak buat kehidupan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa, dan kita akan binasa. Nah, maka dari itu kita akan menjadi manusia yang malang. Tetapi dengan kebangkitannya, kita adalah orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang sudah dihapuskan dari dosa, dan akan menerima kerajaan surga yang Tuhan wariskan buat kehidupan kita.
Demikian renungan kita pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati.